Kau dapati aku tetap setia, hati aku tetap setia. Benar, saudaraku. Biarlah kesetiaan kita menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak yang membawa firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Ibu Rumanggun Manulang. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan bagimu ya Tuhan yang maha mulia. Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh luar biasa setia, telah memikul segala beban, tanggung jawab, dan segala dosa pelanggaran kami di atas kayu salib. Kami berterima kasih Tuhan karena kesetiaan-Mu adalah sempurna, dan kami ada di dalam kesetiaan-Mu karena Engkau telah menganugerahkan kasih karunia-Mu kepada kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu dan menyanggupkan kami untuk senantiasa setia kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk keselamatan hidup yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami dan telah kami nikmati dan kami rasakan sebagai motivasi yang terbesar bagi kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tujuan iman kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat pagi, salam kudus Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Good morning, Seraja, Miss Yvette. Thank you for joining us in this morning devotion. Terima kasih untuk semua yang hadir di room Zoom meeting kita pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua yang menyaksikan live streaming dari rumah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan memberkati kita semua sebagaimana sudah di-share dengan tema The Object of Our Faith. Objek iman kita, sasaran iman kita dan kepercayaan kita yang paling pokok, yaitu kebesaran kasih karunia Allah. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yaitu terambil dari Nats Alkitab dari Roma pasal 4 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sedemikian jauh firman Tuhan. Dan kita masih mengambil nats Alkitab kita dari kitab Roma, pembelajaran kita, saat teduh kita. Kitab Roma yang sangat luar biasa, menjadi fondasi iman yang benar. Bagi setiap orang yang percaya, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma hanya melalui iman kepada penebusan darah Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, kita diberitahu dan diberikan gambaran pada pagi hari ini berdasarkan nats yang sudah kita baca tadi, bagaimana kita memahami rencana Tuhan yang sangat luar biasa bagi masa depan kehidupan kita yang penuh berkat. Ya, seperti apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang ke-16 tadi ya. Dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Ya, kebenaran berdasarkan iman, ya, supaya itu adalah merupakan sebuah kasih karunia atau anugerah Tuhan yang dikaruniakan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya, tetapi tetap diberikan karena iman. Amin. Ini yang sangat luar biasa ya. Tidak layak memang kita, sudah jelas di pasal 3 Paulus sudah menjelaskan itu. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Betul sekali. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah berdosa. Betul sekali ya. Tetapi disinilah kita dilayakkan oleh Allah ya. Karena apa? Karena kebenaran, karena iman, karena kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah anugerah Tuhan kepada kita dan bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan, tapi berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus yang penuh kesetiaan. Kita adalah orang-orang yang tidak setia karena dosa, tetapi Yesus setia. Kesetiaan Yesus adalah kesetiaan kita di pandangan Allah. Ya, itulah artinya kita dibenarkan karena iman. Kalau Allah membenarkan kita karena kesetiaan kita, tidak seorang pun yang setia. Itu sudah dijelaskan di pasal 2 dan pasal 3. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang di pasal 4 ini dijelaskan bagaimana kita bisa jadi benar, jadi orang benar. Ya, banyak orang yang membenarkan dirinya. Banyak orang yang berusaha supaya dia jadi benar karena dia melakukan sesuatu yang dianggapnya benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat bahwa firman Tuhan menyatakan pada pagi hari ini kepada kita bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah setia berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Itulah kebenaran kita. Jadi ketika Allah melihat kita, Allah melihat kebenaran Yesus ada di dalam kita. Amin. Bukan kebenaran kita. Itu yang luar biasa. Makanya kebenaran itu menjadi stabil. Kebenaran yang Tuhan karuniakan itu tidak goncang. Karena tidak mungkin ada yang bisa menggoncangkan lagi apa yang sudah dikerjakan. Yesus sudah sempurna, selesai di atas kayu salib, dia sudah dikuburkan dan dia sudah bangkit, sudah selesai. Dan kemenangan yang sempurna itu adalah milik kita karena kita sudah di dalam Yesus, anak tunggal Allah. Itulah artinya dibenarkan karena iman dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sedikit akan menjelaskan bagian contoh bagaimana
kasih karunia Allah di dalam diri orang-orang percaya perjanjian lama itu berbeda. Ya, ada perbedaan dengan kasih karunia Allah yang kita terima saat ini. Ya, bedanya di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kalau kita bertanya, bagaimana orang-orang dalam masa perjanjian lama itu dibuktikan bahwa mereka adalah orang yang benar dan orang yang percaya kepada Allah? Tentunya Bapak Ibu Saudara, mereka harus membuktikan, mempersembahkan, ada perbuatan-perbuatan yang harus mereka lakukan sebagai bukti bahwa mereka benar, yaitu bahwa mereka harus mempersembahkan korban-korban bakaran, ya, hewan dan sebagainya yang ada darahnya, seperti Habel, seperti Nuh, seperti Abraham, saudara-saudara. Jadi artinya itu harus ada perbuatan yang mereka tunjukkan sebagai bukti bahwa mereka adalah orang yang beriman, saudara-saudara, ya. Itu perbuatan yang mereka lakukan, mempersembahkan korban-korban bakaran, bahwa mereka percaya dengan apa yang diperintahkan Tuhan yang dilakukan mereka sendiri seperti itu adalah suatu tanda bahwa mereka diampuni oleh Tuhan dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak melakukan itu adalah bukti bahwa mereka bukan orang percaya. Mereka bukan orang beriman kalau tidak ada perbuatan-perbuatan seperti itu yang mereka lakukan, mempersembahkan korban-korban itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu artinya di sini bahwa orang yang percaya dalam perjanjian lama itu harus beriman dan juga mereka harus berbuat baik supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Itulah rumusnya kasih karunia Tuhan yang ditujukan kepada mereka waktu itu. Itulah objek daripada iman mereka, ya, saudara-saudara. Dan mereka tidak boleh melakukan hal yang lain daripada apa yang diperintahkan Tuhan seperti itu pada mereka. Tapi kalau kita tanya, kenapa kita tidak melakukan seperti itu ya sekarang ini? Ya karena objek faith, the object of our faith sudah berbeda sekarang ini, ya Bapak Ibu Saudara. Apa objek daripada iman kita sekarang? Sehingga kita tidak berbuat lagi seperti itu, seperti orang-orang percaya dalam perjanjian lama sebagai bukti orang beriman. Nah, sekarang sebagai bukti orang beriman adalah dikatakan tadi di ayatnya yang bisa kita lihat mundur ke belakang di bagian pasal 4 ini, Roma pasal 4 ini, di ayatnya yang ke-5 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, sekarang ini sesudah Yesus mati disalibkan mengampuni segala dosa, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, namun percaya kepada Dia, kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Tuhan meminta kita dibenarkan, menilai kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita, saya kira tidak ada yang bisa benar. Satu orang pun tidak ada, sama saja dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau manusia itu dibenarkan karena perbuatannya, maka tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Syukur kepada Tuhan, karena kita sekarang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kenapa bisa hanya karena iman? Di ayat 6 dikatakan seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Amin. Ya, ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Itu Daud mengatakan ditutupi dosa-dosanya. Tapi sekarang kita katakan berbahagialah orang yang dihapuskan dosa-dosanya, bukan hanya ditutupi lagi. Kenapa Daud berkata ditutupi dosa-dosanya? Karena mereka mempersembahkan korban darah hewan. Tapi sesudah Yesus mempersembahkan korban tubuhnya, maka bukan ditutupi lagi, dihapuskan semua dosa kita. Jadi di hadapan Allah, Allah tidak memperhitungkan dosa itu lagi sebagai hambatan bagi manusia untuk bertemu dengan Dia. Tetapi imanlah yang mempertemukan kita satu-satunya dengan Allah. Amin. Luar biasa, dosa bukan penghalang lagi. Jadi orang nanti, Bapak Ibu, di penghakiman itu, mereka bukan karena banyaknya dosanya maka mereka masuk neraka, di hukuman kekal. Tidak, karena mereka tidak percaya. Dosa-dosa mereka semuanya sudah ditanggung oleh Yesus.
Maka dikatakan di ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Siapa yang bahagia ini? Kebahagiaan siapa ini? Kebahagiaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini. Karena kita walaupun tidak melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tapi kita percaya pada firman-Nya. Itu yang dimaksud tadi, dibenarkan karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan bahwa pengertian kasih karunia saat ini itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau dulu orang-orang dikaruniakan oleh Tuhan harus percaya dan berbuat, dan harus ada yang dilakukan oleh mereka. Apalagi ketika Tuhan memberlakukan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tidak bisa, perbuatan itu harus menjadi bukti daripada iman mereka berdasarkan hukum Taurat itu. Tetapi saudara-saudara, sekarang ini bagi kita semua perbuatan hukum Taurat itu yang dituntut sebagai hukum Allah yang harus dipenuhi, semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya dikatakan di Roma pasal 8, dikatakan bahwa apa yang tidak mampu dikerjakan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Kristus di dalam dagingnya. Semua sudah selesai. Itu kata-kata Yesus di atas kayu salib. Dan sudah diselesaikan bagi kita. Jadi saudara-saudara, di dalam Kristus kita adalah orang yang sudah sempurna dan benar-benar dibenarkan dan benar adanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kebenaran bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan saat ini. Sekarang ini orang dibenarkan karena iman. Karena perbuatan itu sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita sekarang mempercayai apa yang sudah selesai dilakukan oleh Allah. Jadi ini bukan tentang diri kita sendiri lagi, tapi ini adalah tentang Yesus Kristus yang sudah mengerjakan dengan sempurna bagi kita. Sehingga kita tahu bersyukur senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bersungut karena apa? Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah lengkap. Ya, we are complete in Him. Jadi kita sudah sempurna, sudah dipenuhi di dalam Kristus Yesus dengan kepenuhan kebenaran itu. Sebab dialah yang menjadi representatif kita, yang mati di atas kayu salib, dan yang dikuburkan, dan yang dibangkitkan. Sekarang kita sudah ada di dalam Dia, menikmati kemerdekaan, kehidupan rohani yang penuh berkat yang luar biasa itu. Itulah kasih karunia Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, true faith. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Betul sekali. Keselamatan kita ini adalah semata-mata anugerah Tuhan 100%. Bukan iman ditambah dengan plus-plus, iman plus-plus. Iman ditambah segala sesuatu yang kita perbuat. Tidak, saudara-saudara, ya. Iman kita adalah iman kepada Kristus yang sempurna, dan setiap apa yang kita lakukan itu adalah merupakan kebenaran yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, diwujudkan melalui kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan pelayanan itu dengan stabil, dan kehidupan kita, penyembahan kita, pujian kita, semuanya dikuatkan oleh kebenaran Allah yang sudah sempurna itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah, ya, kalau kita lihat di ayatnya yang di sini di ayat 17, diberikan suatu gambaran, diberikan suatu ilustrasi, ya, tentang Abraham mengenai iman kita ini. Bagaimana ilustrasinya? Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, ya, ini yang luar biasa. Apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham, namun dia berharap juga, karena dia percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak mungkin lagi. Kenapa? Karena Abraham dan Sarah tidak memiliki potensi untuk bisa melahirkan anak lagi.
Jadi di sini tidak lagi melihat manusianya, bukan lagi dari usaha Abraham, bukan lagi apa yang diperbuat oleh Sarah dengan Abraham, tidak. Ini adalah benar-benar murni 100% karena Tuhan yang menghadirkannya, Tuhan yang melahirkannya, Tuhan yang memberikannya. Saudara-saudara, tidak ada dari Abraham karena sudah tertutup rahim Sarah. Sama seperti itu juga dengan kita. Tidak mungkin ada orang yang bisa diselamatkan masuk surga karena perbuatan-perbuatan, tidak mungkin, nonsens. Ya, Allah sudah menguji dengan hukum Taurat bangsa Israel, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tapi di dalam Kristus Yesus kita menjadi orang yang benar, yang telah dibenarkan karena Dia sudah melakukannya bagi kita segala sesuatu yang menjadi rintangan, problem, persoalan, dan bahkan kuasa setan dan kuasa maut telah dikalahkan dan Dia sudah menang atas semuanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kemenangan kita yang kita jalani. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah arti daripada kasih karunia Allah saat ini. Kalau orang mengatakan, wah tidak mungkin dong, hanya dengan iman saja kita bisa diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kecuali engkau tidak percaya. Dan ketidakpercayaanmu itulah yang membawa kepada kebinasaan. Tapi syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipercaya kepada Yesus Kristus. Maka kepercayaan kita itu kepada Yesus Kristus. Di ayat 22 dikatakan sebagai bagian akhir daripada penjelasan saya pagi hari ini. Dia 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Bukan kita berkuasa, tidak ada kuasa kita di situ. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Amin. Allah telah berjanji supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Pasti digenapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan bohong. Tidak mungkin Tuhan mengatakan, oh tidak, kemarin itu saya berjanji tapi sekarang saya akan batalkan. Tidak, saudara-saudara. Dia konsisten. Apa yang diucapkannya, dilakukannya. Itulah Allah, itulah kebenaran yang kita percayai. Supaya kita juga meniru apa yang dilakukan oleh Allah. Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sepakati, apa yang kita janjikan, kita laksanakan. Ya, tidak bisa seenak udel kita mengubah-ubah. Karena Allah tidak begitu, saudara-saudara. Ya, jadi kita konsistenlah dengan kebenaran itu. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis kepada Abraham saja, tetapi ditulis juga kepada kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Betapa sangat bersyukur kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang paling beruntung karena Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuasa kita, bukan karena kepintaran kita. Semuanya ada di dalam Yesus, dan karena itu kita harus menundukkan seluruh jiwa raga kita untuk menyembah Dia dan merendahkan diri di hadapannya, dan juga mengasihi semua orang dengan memberitakan kepada mereka firman keselamatan, supaya Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran menjadi wujud yang nyata di dalam kehidupan kita dan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Diberkatilah kita semuanya, dan biarlah Tuhan senantiasa dimuliakan. Kita tetap semangat melayani Dia dan memuji-muji Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Sungguh luar biasa ya Bapa, kebenaran firman-Mu yang dinyatakan bagi kami. Kami dibenarkan di dalam Engkau ya Yesus, karena Engkau telah melakukan segala sesuatu penghalang apapun, telah Engkau singkirkan itu, sehingga di pandangan Allah kami menjadi benar karena Yesus Kristus adalah kebenaran kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Yesus segala sesuatu yang kami lakukan semuanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Engkaulah yang memampukan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati dengan berlimpah, dan kami tetap setia kepadamu karena kesetiaan-Mu tidak tergoncangkan oleh apapun. Di dalam Engkau kami selalu berhasil, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya langsung serahkan kepada Ibu Ria. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, Bu. Terima kasih. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Silakan Bapak Ibu mau bersaksi.